Ada juga kejadian sebelum perang Uhud, saya review bulan lalu tentang pengepungan kaum Yahudi dari Banu Qainuqa, ya kan? Pedagang Yahudi membunuh seorang muslim, keroyok, habis itu dia lari dan Nabi Muhammad bersama pasukan muslimin mengepung benteng Yahudi. Di Madinah itu mereka ada benteng orang-orang Yahudi. Nah, sebagai informasi tambahan, kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Ini pertemuan dulu 2 tahun lalu sebelum corona kita udah pernah sampaikan, ya kan? Asal muasal agama Yahudi dan Nasrani masuk ke Jazirah Arab, ya kan? Kalau Nasrani dibawa oleh Romawi dan pemerintah Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Najasyi, itu Nasrani. Yahudi dari zaman Nabi Musa terus, ya kan? Dan mereka di dalam kitab Tauratnya mempercayai ada nabi terakhir yang akan lahir di daerah Jazirah Arab. Makanya mereka pada berbondong-bondong ke Madinah. Makanya di kota Madinah atau sebelum disebut Madinah namanya Yathrib, itu ada kaum Yahudi. Ini sebagai informasi kenapa ada kaum Yahudi di Madinah. Di situ cikal bakalnya pertama kali ada agama Yahudi di Madinah. Masuk lagi ke momen setelah perang Badar, yaitu perang Uhud, Ghazwatu Uhud. Jamaah sekalian, setelah perang Badar ini ada seorang bernamanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Kita banyak mengingat nama ini, ya. Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi. Tuh, tadi saya sampaikan tentang orang-orang Yahudi. Nah, Ka'ab bin Al-Ashraf ini dia hidupnya di Madinah. Ingat, di Madinah. Nabi Muhammad sudah membentuk negara di kota Madinah. Perang Badar menang, ya kan? Menang, singkat cerita. Nah, orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho. Diabadikan dalam Al-Quran, walang tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini sudah diprakarsai oleh Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia adalah seorang tokoh Yahudi, penyair. Dulu syair itu bisa dijual, sesuatu barang yang mahal. Jadi orang yang bisa menyair, bisa membuat syair itu hebat dulu. Makanya Nabi Muhammad salah satu mujizatnya adalah Al-Quran untuk mengalahkan kebiasaan mereka, yaitu tentang syair. Bisa mengangkat semangat, menggugah semangat seorang dengan syair. Kalau Nabi Musa di zamannya banyak penyihir. Oleh karena Allah turunkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi hewan ular yang asli. Mukjizat, ajaza yu'jizu, melemahkan artinya. Banyak penafsirannya. Salah satu melemahkan lawannya. Mukjizat Al-Quran melemahkan syair-syair yang ada di sekitar penduduk Mekah, yang hidup ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh Yahudi di Madinah bernama Ka'ab bin Al-Ashraf ini tidak suka dengan kemenangan muslimin di perang Badar. Dia berangkat ke Mekah. Dari Madinah menuju Mekah. Jangan bayangkan sekarang ada mobil, dulu pakai onta. Kurang lebih 3 hari lah. Berangkat ke Madinah untuk apa? Bertemu dengan orang musyrikin Mekah, Quraisy Mekah. Ngapain bertemu? Dia menyampaikan, atahibbu dinukum au dinu ibnu ammikum, katanya. Apakah kalian cinta dengan agama kalian, nenek moyang kalian, atau cinta dengan agama yang dibawa oleh anak paman kalian? Siapa anak pamannya? Abu Thalib kan masih tetap dalam keadaan musyrik. Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi yang dermawan, baik, terkemuka, dan dia jago membuat syair, datang ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Quraisy Mekah. Kalau kalian cinta dengan agama nenek moyang kalian, bangkitlah, lawan itu anak paman kalian. Seperti itu.
Bahkan sampai diceritakan Ka'ab bin al-Ashraf membaca syair dengan sangat syahdu dan sampai meneteskan air mata mengingat korban-korban perang Badar yang dimasukkan dalam satu lubang dijadikan satu, dibuat syair sama dia. Intinya dibuat ya dilebay-lebayin gitu bahasanya syair itu. Bagaimana supaya mereka terpengaruh dan semakin benci dengan Rasulullah. Ka'ab bin al-Ashraf ini mengompori, terus dikomporin sampai mereka pun orang Mekah Quraisy yang merasa sudah down mentalnya dengan kebiasaan dengan terjadinya perang Badar tersebut kembali berkobar untuk melawan baginda Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Seperti itu. Dan kabar setelah itu Ka'ab bin al-Ashraf kembali lagi ke Madinah beraktivitas seperti biasa, dan sampai Madinah dia pun mengolok-olok istri-istri para sahabat, diolok-olok, diejek, dihina. Bahkan sampai ke telinga Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, ya ashabi, siapa yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf, fa innahu qad adzallah wa rasuluh. Ini orang namanya Ka'ab bin al-Ashraf, kata Rasulullah, sudah menyakiti Rasulnya dan juga menghina Allah. Dan di situ bangun Muslamah. Muhammad bin Maslamah, ana ya Rasulillah. Abu Nailah, ana ya Rasulillah. Dua orang nih disebutkan. Ya, kita ngapal ya nama ya, Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi. Sebelum jatuh perang Uhud nih, ada kejadiannya dulu. Ka'ab bin al-Ashraf memprovokasi, menghina, dan akhirnya Rasulullah sampai ke telinga Rasulullah dan dikumpulkan siapa yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf. Ada namanya sahabat Muhammad bin Maslamah. Ana ya Rasulullah, izinkan aku menyampaikan usulan dan strategiku untuk menghadapinya. Kenapa harus pakai strategi? Ini Ka'ab bin al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi terkemuka, jutawan, penyair, tinggalnya di suatu tempat di pojok Madinah dengan benteng yang tinggi. Jadi bukan hanya gubuk atau tempat tinggal biasa, tapi ada bentengnya dan ada penjaganya. Jadi butuh siasat. Bangun lagi Abu Nailah, ana ya Rasulullah. Ya udah, sampaikan strateginya. Kita begini. Singkat cerita kita sampaikan itu. Berangkatlah Muhammad bin Maslamah menuju kediamannya Ka'ab bin al-Ashraf. Wahai Ka'ab, katanya, engkau tahu aku bersama Rasulullah, bersama Muhammad. Iya, kata Ka'ab. Dan banyak sedekah yang diminta oleh Nabi Muhammad. Dan aku kekurangan harta. Bolehkah aku meminjam segantang dua gantang gandum? Singkat cerita, Muhammad bin Maslamah, siasat dan strateginya meminjam sesuatu untuk disedekahkan ke dakwahnya Nabi Muhammad. Seakan-akan Muhammad bin Maslamah masuk Islam tapi tidak suka dengan agenda yang diadakan oleh Nabi Muhammad. Tapi aku tidak ini, dengan berbagai cara menyampaikan, intinya berilah aku pinjaman beberapa untuk aku bisa bergabung pada Rasulullah dalam bersedekah atau sedekahnya. Apa jawab Ka'ab bin al-Ashraf? Kebiasaan orang Yahudi. Apa jaminannya? Jaminkan wanitamu, kata Ka'ab bin al-Ashraf. Jawab Muhammad bin Maslamah, tidak mungkin, sedangkan engkau memiliki wanita terbaik di kota Madinah ini. Jika begitu, jaminkan anakmu. Minjem gandum doang disuruh jaminin anak istri, tuh kejamnya orang Yahudi, kejam dari zaman dahulu. Apa jawab Muhammad bin Maslamah? Tidak. Apa kata orang, nanti ini akan menjadi aib aku menjaminkan anakku hanya untuk sebuah pinjaman.
dan strateginya mulai dilancarkan. Kalau karena itu kata Muhammad bin Maslamah sahabat Rasulullah, aku jaminkan seluruh senjataku. Nah, aku jaminkan seluruh senjataku, dan diterima. Kenapa? Kebiasaan suka ada pertikaian pasti kan antara kaum di Madinah itu. Oke, nanti aku akan datang lagi pada malam hari. Singkat cerita, Abu Nailah masih saudara sesusuan dengan Ka'ab bin al-Ashraf, tapi dia sudah masuk Islam, datang dengan siasat yang sama. Ingin meminjam sesuatu untuk disedekahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, meminjam kepada Ka'ab bin al-Ashraf dengan minta jaminan, dan sama jaminannya adalah senjata. Atau kenapa tidak ada curiga? Karena masih dekat. Posisinya masih dekat. Muhammad bin Maslamah dan juga Abu Nailah masih saudara sesusuan. Lalu di malam berikutnya Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah mendatangi Al-Ashraf, Ka'ab bin Al-Ashraf. Datang dengan dalam bahasa Arabnya di sini fahadafa Abu Nailah, berbisik-bisik dari bawah benteng, ya Ka'ab bin al-Ashraf ta'al. Oh man, ana, aku saudara sesusuan kamu Abu Nailah. Oke. Ketika ingin keluar dari benteng, istrinya Ashraf, aina tadhhab fi hadhihi sa'ah? Mau kemana di jam malam kayak gini? Enggak apa-apa, itu saudara sesusuanku ingin bertemu. Oh ya udah, berangkatlah keluar dari benteng. Ka'ab bin al-Ashraf berjalan bersama Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah, berbincang-bincang dan meminta izin. Ya Ka'ab, kita keluar agak jauh dikit yuk, jalan-jalan. Oke. Akhirnya menjauh sedikit dari benteng. Di perjalanan Muhammad bin Maslamah itu memujinya, wahai Ka'ab, engkau orang yang terkemuka dan sebagainya, rambutmu kok wangi sekali. Oh iya, saya pakai wangi-wangian, izinkan aku mencium rambutmu. Silahkan dicium dan dipeluk. Ngobrol lagi, jalan lagi. Nah, setika jalan itu Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah sudah sampai titik pertemuan strategi, agak menjauh dikit dari benteng. Di situ sudah ada kaum muslimin. Ada siapa? Ada Haris bin Al-Aus juga sudah ngumpet. Nah, aku membawa jaminan senjataku di daerah sini. Nah, minta izin kembali untuk memeluknya. Sepertinya aku sangat suka dengan aroma wangi dari rambutmu. Izinkan aku memelukmu. Ketika dipeluk, ya kan? Tapi dalam keadaan gelap. Tapi mereka sudah terbiasa ya. Dipeluk. Sudah dikasih kode temannya. Diamlah engkau wahai musuh Allah, katanya. Langsung ditebas pakai beberapa pedang. Tapi tidak ada yang kena. Teng-teng, singkat cerita, dan akhirnya dikeroyok dan ditusuk, dan wafatlah Ka'ab bin al-Ashraf. Dibunuh oleh mereka yang ingin melaksanakan perintah Rasulullah. Siapa yang membunuhnya? Muhammad bin Maslamah di situ. Dan mohon maaf, bahkan dalam sejarah di dalam Rahik Maktum ini disebutkan mereka membawa kepalanya Ka'ab bin al-Ashraf ke hadapan Rasulullah sebagai bukti. Ini Yahudi yang malah menyakiti Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Tapi ketika terjadi pertikaian, ketika ditusuk itu Al-Ashraf ketika ingin dibunuh, dia berteriak kesakitan. Bahkan seorang sahabat Al-Haris bin Aus terluka, kakinya terluka. Walaupun akhirnya terbunuh Ka'ab bin al-Ashraf, mereka pergi meninggalkan benteng Madinah, benteng orang Yahudi tersebut, sampai di bawah hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza Ka'ab bin al-Ashraf.
Rasulullah bertakbir dan memuji mereka. Lalu apa? Di sini turun mukjizat Rasulullah. Al Haris bin Aus yang ketika itu terluka dalam pertikaian membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, mohon maaf, cukup diludahi oleh Rasulullah, diludahi, sembuh. Ingat, yang meludahi siapa? Rasulullah, bukan orang biasa. Kelasnya Nabi. Jangan sekali-kali mencontoh. Ya, ini ya yang meludahinya siapa? Rasulullah. Dan juga Al Haris bin Aus dalam misi menegakkan agama Allah. Ini orang telah menyakiti Rasul dan Allah. Terluka, diludahi dan sembuh sedia kala. Jadi mukjizat itu bagi seorang nabi itu pasti ada. Banyak, tapi Al-Qur'an lah mukjizat Nabi Muhammad. Salah satunya Al Haris bin Aus ketika luka diludahi oleh Rasulullah dan sembuh. Ini kejadian pertama, bukan pertama, banyak kejadiannya. Salah satunya terbunuhnya tokoh Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf sebelum terjadi perang Uhud. Kabar sampai ke Mekah, mereka tambah goyang. Tapi apa? Sebenarnya kan sudah disampaikan. Sebab utama terjadinya perang Uhud itu adalah kekalahan di perang Badar dan juga tentang faktor ekonomi. Apa itu faktor ekonomi? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Terus sampai akhir ayat. Kebiasaan orang Arab ketika musim panas mereka berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Syam, ingat, Yordan, Palestina, Syria, Lebanon. Untuk berdagang dan berbisnis. Dari kota Mekah menuju Syam itu pasti ngelewatin Madinah. Nah, suatu ketika tetaplah mereka harus berdagang. Mau nggak mau harus berdagang. Kejadian selanjutnya, mereka harus berdagang dan kafilah dagang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah ke negeri Syam. Lewat jalur Irak, nggak lewat jalur Madinah, tapi lewat jalur Irak, Babilonia. Karena di Mekah masih ada kaum muslimin yang belum hijrah ke Madinah, sampailah berita tersebut. Ini ada kafilah dagang Sofwan bin Umayyah bawa barang dagangan, tapi lewat jalurnya bukan jalur biasa, lewat jalur Irak. Yang ditempuh bisa, kalau dari negeri Mekah ke Syam itu 1 bulan, mungkin karena lewat jalur yang muter Irak bisa 3 bulan. Kisahnya kenapa kabarnya bocor? Ada sahabat Nabi namanya Sulaid bin An-Nu'man. Ketika itu khamr, minum arak, belum diharamkan. Sulaid sudah masuk Islam di kota Mekah, minum khamr bersama Nu'aim bin Ma'ud. Minum, dan Nu'aim ketika dalam keadaan mabuk berbicara menyampaikan niat Sofwan bin Umayyah membawa kafilah dagangnya melalui jalur Irak, jalur yang tidak biasanya. Setelah selesai Sulaid minum arak, langsung memberi kabar kepada Rasulullah di Madinah, dan diperintahkanlah di situ Zaid bin Haris. Zaid bin Harisah membawa 100 prajurit berkuda. 100 prajurit berkuda. Sofwan bin Umayyah ketika berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan. Kenapa? Mereka bermusyawarah, kita kalau nggak berdagang akan habis ini modal kita untuk kehidupan kita di Mekah. Udah tiba waktunya Soib, musim panas, kita berangkat ke Syam untuk berdagang. Mau nggak mau kita harus ke sana. Tapi berhubung telah terjadi perang Badar dan juga Abu Sufyan itu sudah diambil, dirampas seluruh barang dagangannya, kita harus cari jalan lain. Karena lewat jalur Irak nggak ada yang tahu. Ditunjuklah seorang dari orang Mekah namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan inilah yang menjadi penunjuk jalan lewat jalur Irak tersebut. Tapi Sulaid sudah menyampaikan kabar kepada Rasulullah. Oh begitu, kata Rasulullah, ada kafilah dagang lagi, jegat, dipimpin oleh Zaid bin Harisah.
Subjudulnya namanya Sariyatu Zaid bin Harithah. Sariyah, peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah. Cukup Zaid bin Harithah yang berangkat untuk memerangi kafilah dagang. Berangkatlah Zaid bin Harithah bersama 100 pasukan berkuda menjegat satu tempat, dan dicegat lalu diambillah barang dagangannya, dan Sofwan bin Umayyah tidak bisa mempertahankannya dan kembali lagi ke Mekah. Tambah panas nggak? Tambah panas orang-orang Quraisy Mekah. Di perang Badar kalah, tokoh Yahudi setelah itu mati terbunuh, Ka'ab bin al-Ashraf. Lanjut lagi, barang dagangan mereka yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah sudah lewat jalur yang tidak biasanya, tetap kena juga. Bahkan juru penunjuk jalannya, tour guide-nya Furat bin Hayyan ditawan dan bersyahadat masuk Islam. Disitulah kaum kafir musyrikin tambah, ya udah nggak ada jalan lain. Mereka bermusyawarah, tidak ada jalan lain kecuali kita hadapi dan kita perang lagi. Kita hadapi dan kita perang lagi. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu dan kejadian sebelumnya yang telah saya sampaikan, ada Sariyatus Sawik, ya kan, perang gandum yang dibawa oleh kafilah Quraisy direbut juga, banyak kejadiannya menjadi klimaks, dan mereka akhirnya menetapkan keputusan kita harus serang itu Madinah. Ingat di perang Badar berapa jumlah pasukan kaum musyrikin? 1.000. Mekah muslimin kurang lebih 300-an. Allah turunkan malaikat 1.000 untuk melawan kaum musyrikin di perang Badar. Kenapa perang Badar menang? Itu ditentukan, jika menang maka setelah perang Badar ini kaum muslimin tidak akan gentar lagi melawan kaum musyrikin di perang-perang selanjutnya. Nah, disinilah mereka kaum kafir Quraisy membentuk kekuatan. Ada namanya suku Ghatafan. Oleh orang Mekah, kafir Quraisy dirangkul, ayo kita perang melawan Muhammad di kota Madinah. Terbentuklah 1.000 tentara dari suku Ghatafan. Selanjutnya 2.000 tentara dari berbagai suku. Jadi jumlahnya 3.000. Kalau perang Badar hanya 1.000, perang Uhud 3. 1.000 dari suku Ghatafan yang biasa gagah berani, itu suku Ghatafan. 2.000 dari berbagai suku diajak, dirangkul. Terdiri dari 3.000 pasukan untuk menuju kota Madinah. Ini ada rinciannya, termasuk 15 orang wanita, 3.000 onta untuk membawa barang-barang, dan juga 200 penunggang kuda. Jumlahnya 3.000, tapi rinciannya sebagai berikut. Ada 15 orang wanita yang ikut bergabung, termasuk Hindun, isinya Abu Sofyan, dan juga 3.000 onta untuk membawa barang-barang, perbekalan, dan 200 penunggang kuda, fursan, bahasa Arabnya fursan. 200 penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini dia, Khalid bin Walid masih dalam posisi kafir, belum masuk Islam. 200 penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ada 700 pasukan memakai baju besi. Sisanya berjalan kaki dan sebagainya. Intinya 3.000 pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang Madinah. Komandannya yang paling ini dipimpin oleh Abu Sofyan bin Harb, komandan utama untuk menyerang kota Madinah. Dalam terjadinya perang Uhud itu dipimpin oleh dari orang Mekah, Quraisy Mekah itu Abu Sofyan bin Harb. Dari sayap kanan dan kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.
Pejalan kaki dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah siapa tadi? Yang memimpin kafilah dagang, ya kan? Direbut, balik lagi. Sekarang dia dikasih tugas memimpin para prajurit yang berjalan kaki. Pemanah. Nah, ada snipernya juga dari kaum kafir musyrikin. Abdullah bin Rabi'ah. Nanti di kaum muslimin ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin pasukan panah. Dari Quraisy Mekah ada Abdullah bin Rabi'ah. Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda. Nah, ini. Mereka sudah berkumpul 3.000 pasukan dengan rincian sebagai berikut. Ada Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abbas? Posisinya di Mekah. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Abdul Muthalib siapa? Kakeknya kan? Abu Thalib pamannya, Abbas pamannya. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas pergi ke Madinah menyampaikan kabar, wahai Rasulullah, mereka sudah menyiapkan 3.000 pasukan lengkap. Ada pasukan berkuda, pemanah, bahkan mereka membawa 15 orang wanita dan sebagainya. Dengan pasukan besi 700 kurang lebih. Akhirnya Rasulullah pun bermusyawarah strategi militer, yaitu bermusyawarah. Terus Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, ya ashabi, telah datang kabar kepada kita bahwa pasukan Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Bagaimana pendapat kalian? Hamzah bin Abdul Muthalib, maju serang. Kami ingin mati syahid. Di perang Badar sudah janji Allah pasti masuk surga. Kenapa mereka menggebu-gebu? Salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, karena di perang Badar ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin Madinah hanya bukan seruan untuk jihad. Ingat, seruan untuk mencegat kafilah dagang. Tapi terjadilah perang Badar, 1.000 lawan 300. Banyak para sahabat yang menggantungkan pedangnya, nggak ikut, bahasanya itu nggak ikut perang. Nah, ketika dikemukakan oleh Rasulullah ada kabar kaum musyrikin Quraisy Mekah ingin menyerang kota Madinah, Hamzah bin Abdul Muthalib serang, bangun, ayo kita berangkat. Pasukan muslimin cuman berapa? 1.000. Ya kan? Para sahabat, salah satunya Hamzah yang paling bersemangat untuk kita keluar menghadapi kaum Quraisy Mekah. Tapi Rasulullah menyampaikan sebelumnya, aku bermimpi para sahabatku. Dalam mimpiku ada beberapa sapi atau lembu disembelih dan pedangku bengkok. Seperti itu, mata pedangku bengkok dan ada baju besi. Ma ma'nahu ya Rasulullah, kata para sahabat, apa takwilnya? Takwil dalam pendapatku, bukan wahyu ya, di sini menyampaikan pendapat Nabi Muhammad bahwa dalam perang Uhud nanti, dalam serangan ini akan beberapa ekor sapi disembelih, artinya beberapa sahabatku akan terbunuh. Dan juga anggota, mata pedang Nabi yang bengkok artinya anggota keluarga akan tertimpa musibah, anggota keluarga Nabi Muhammad. Dan baju besi maksudnya adalah kota Madinah. Terus Rasulullah menyampaikan strateginya, jika kalian menunggu pendapatku adalah kita bertahan di kota Madinah. Strategi Rasulullah pertama adalah defensif, bertahan di kota Madinah dengan benteng kota Madinah. Kita tunggu mereka datang, toh kalau mereka masuk kita serang di dalam kota Madinah, dibantu oleh para kaum wanita dari atap-atap tempat tinggal dilempari dari atas. Tapi tetap para sahabat termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, tidak ya Rasulullah, kalau bisa kita berangkat. Nah, kalau bisa kita berangkat. Ya sudah,
Pertama Rasulullah menyampaikan pendapatnya, kita bertahan, tapi para sahabat menyampaikan, udah kita berangkat. Rasulullah mengikuti para sahabatnya, dan baiklah jika memang itu kehendak kalian, saya akan ke rumah dan memakai baju perang, pakai baju besi. Rasulullah berangkat ke rumahnya dan para sahabat bersiap-siap. Sahabat mendesak perang, lalu Nabi Muhammad mengajak bertahan. Nah, Nabi tidak. Nah, ketika Nabi Muhammad berpakaian baju perang di rumahnya, rupanya para sahabat ketika Nabi Muhammad ke rumah, mereka bermusyawarah lagi. Kok kita terkesan mendesak Rasulullah, katanya. Harusnya kita jangan begitu. Yuk kita balik lagi. Jadi terkesan mendesak Rasulullah, mereka ada penyesalan gitulah. Ya udah, setelah Rasulullah masuk ke rumah pakai baju perang, pakai baju besi, para sahabat sudah nunggu di depan rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar, ya Rasulullah, sungguhnya kami mengikuti apa arahanmu. Jika engkau mengarahkan berpendapat kita bertahan di kota Madinah, maka lakukanlah, kami akan ikut. Maka di sini terkenalah keluar sabda Rasulullah, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang setelah itu mundur balik lagi sampai Allah tetapkan siapa yang menang dari kedua belah pihak. Ini hadisnya keluar Rasulullah, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah bersiap-siap memakai baju perang lantas dia mengagalkan atau nggak jadi untuk perang sampai Allah putuskan siapa yang menang. Dan akhirnya pun mereka mengikuti perintah Rasulullah, bersiap-siap untuk peperangan. Belum disebut perang Uhud karena kabarnya masih ingin diserang. Nanti disebut perang Uhudnya. Kenapa? Di sini Rasulullah menyampaikan, coba tunjukkan satu jalan kita untuk bersiap-siap menunggu mereka. Disitulah mereka keluar dari kota Madinah sampai di Jabal Uhud, Bukit Uhud. Bukit Uhud ini dekat Madinah, tapi istilahnya gerbang lah, gerbang maksudnya tempat masuk ke kota Madinah itu salah satu dekat Jabal Uhud. Nah, mereka di situ nanti bertemunya. Makanya disebut dengan perang Uhud karena peperangan terjadi di situ. Rasulullah menyampaikan tunjukkan jalan. Nah, diberikan tunjukkan jalan di mana mereka menuju ke Jabal Uhud. Tunjukkan jalan yang berbeda dari biasanya kita supaya tidak diketahui oleh mata-mata orang Yahudi. Dan berangkatlah setelah itu dikumpulkan 1000 pasukan kaum muslimin. Ingat 1000, mereka 3000 ya. Di perjalanan mereka melalui lewat kebun kurma. Seorang yang buta dan munafik. Orang buta itu munafik, tidak mengizinkan mereka lewat, tapi Rasulullah bilang lewati saja, tapi jangan rusak kebunnya karena dia sudah buta mata dan hatinya. Ya, orang munafik tersebut Yahudi. Dilewati kebun kurmanya untuk menuju Jabal Uhud tersebut. Berbondong-bondong. Di pertengahan jalan disinilah Allah tunjukkan, Allah bersihkan kaum muslimin dari 1000 berkurang. Di depan mata 3000 jadi 1000 berkurang lagi nih. Ada tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat Abdullah bin Ubay bin Salul ketika pengepungan kaum Yahudi dikepung mau dibunuh oleh Rasulullah dan pasukan muslimin, Abdullah bin Ubay ini yang membujuk jangan dibunuh, ya kan? Tapi diusir sama Rasulullah di keluar kota Madinah. Di sini nih dia seorang munafik. Dia berpendapat sesungguhnya saya setuju dengan pendapat Rasulullah yang pertama, bertahan di kota Madinah tanpa harus keluar. Mengapa? Karena maklumat sabikohnya dulunya kalau perang di kota Madinah pasti kalah katanya. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 pengikutnya mundur. Ya, mundur kembali ke Madinah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukan jumlah 300 balik lagi ke Madinah. Biarkan, Allah sedang membersihkan hati kaum muslimin dari orang-orang yang
munafik. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul sempat memprovokasi 200 pasukan, tapi dicegah oleh para sahabat, dikobarkan lagi semangatnya dan tidak berhasil. Akhirnya yang berhasil hanya pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Balik itu, balik ke Madinah dengan 300 pengikutnya, dan kaum muslimin hanya 700. Nah, hanya 700 pasukan. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah yang kita sampaikan persiapan baginda Rasulullah dengan 700 pasukannya, bukan 1000 tapi 700. Strategi perangnya pertama. Jadi 700 ya. Udah ingat 700 di perang Uhud. 50 pasukan panah. Strateginya yang pertama 50 pasukan pemanah, sniper kalau kita bilang. Bahkan zaman dulu itu para pemanahnya hebat-hebat. Bisa 3 anak panah dipegang, itu 3-nya melesat ke 3 orang. Dan itu nyata di perang Uhud, perang Badar. Kita lihat di YouTube atau di film-film dulu udah ada. Sniper tangguh dan hebat, tidak hanya 1 busur panah tapi bisa 3 melesat dengan 3 tujuan. Nah, strategi Rasulullah setelah sampai di gunung atau Bukit Uhud, 50 pemanah di puncak Uhud dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair memimpin pasukan panah. Di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, yang jago-jago manah lah. Tapi dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Kalian, pesan Rasulullah, kalian naik ke Bukit Uhud, melingkar, dilihat di berbagai penjuru, disitulah tugas kalian, kata Rasulullah. Menang kalah tetap di atas. Ketika kalian melihat kami dipatoli oleh burung-burung, maksudnya apa? Mati pun kami, gitu kan, kata Rasulullah. Tetap kalah, tetap di atas sampai ada perintah turun. Dalam keadaan kami memunguti harta rampasan perang ghanimah, sebelum ada perintah turun, jangan turun, kata Rasulullah. Siap ya Rasulullah, kata Abdullah bin Zubair. Pasukan perang pemanah di Bukit Uhud itu 50, dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Sisanya 650 bersama Rasulullah, termasuk itu bersama Rasulullah di bawah. Jadi strategi pertama sudah tergambarkan ketika perang. Rasulullah menugaskan 50 seorang pemanah di Bukit Uhud dan melingkar untuk bisa melihat dari berbagai penjuru. Mereka jadi di bawah tinggal berapa? 650. Nah, bahkan ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 123. إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingat bahwa telah ditolong di perang Badar. Dilanjutkan, ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi pertolongan Allah menurunkan malaikat diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 123, 24 dan 125, 123, 124, 125. Di perang Badar
Musuh 1000 diturunkan malaikat 1000. Tapi di perang Uhud Allah berfirman, jika kalian wahai kaum muslimin, pasukan muslimin, beriman dan bertakwa, maksudnya apa? Mentaati perintah Rasul, strateginya ditaati, diikuti, bersabar, Allah turunkan 3000. Bala ing tasbiru wa tattaku, dilanjutkan ayat selanjutnya. Tetapi kalau kamu tambah bersabar dan lebih bertakwa lagi, mengikuti mentaati strategi Rasulullah dan pesan-pesannya dalam perang Uhud, Allah akan turunkan 5000 malaikat di perang Uhud ini dengan berbagai tanda. Jadi pertolongan Allah itu jelas. Tapi kan ada tanda kutipnya, jika taat perintah Rasul. Salah satunya perintah dalam strategi perang. Sebenarnya perintah Rasul itu defensif itu sudah benar. Walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ngikuti perintah, tapi dia memang orang munafik. Bukan masalah ngikuti perintah Rasulnya atau sependapat dengan pendapat Rasul, tapi emang dia tidak mau perang, tidak mau mati di perang Uhud. Nah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Disinilah tadi strategi perang 50. Sebelum terjadinya perang Uhud, kita akan sampaikan motivasi-motivasi yang terjadi sebelum perang, ketika perang Uhud. Motivasi pertama sebelum perang Uhud, dikisahkan anak-anak yang ingin perang ikut dan ditolak oleh Nabi Muhammad, termasuk anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Dan juga ada Usamah bin Zaid. Jadi ketika mau berkumpul itu para pasukan, ada kurang lebih umur 12-13 tahun anak kecil yang ikut masuk barisan perang. Dan itu diinspeksi oleh Rasulullah, dicek. Yang tertolak salah satunya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan Usamah bin Zaid. Umurnya masih kurang lebih 13 tahun. Disebutkan lagi di situ ada beberapa nama bahwa mereka, ya Rasulullah, kenapa si fulan anak ini kok bisa ikut dalam barisan perang sedangkan aku tidak? Apa jawab Rasulullah? Dia pandai memanah. Dibuktikan ketika memanah tepat sasarannya. Tapi kata satu orang anak tersebut, aku pun bisa jika bertanding dengan dia gulat, dia pasti kalah. Coba diadu dan yang pemanah tersebut kalah. Akhirnya pun dua-duanya boleh ikut perang karena mempunyai kelihayan, keterampilan. Yang satu keterampilan memanah, yang satu keterampilan bergulat atau bertanding tangan kosong. Ini motivasi pertama ketika perang Uhud itu, sampai seorang anak kecil pun ingin ikut bergabung bersama Rasulullah. Kita dalam kehidupan ini nggak usah muluk-muluk perang, menjalankan sunnahnya, ya, ajak keluarga kita, anak kita, saudara kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kajian-kajian majelis ta'lim, majelis ilmi seperti ini, mengajak orang untuk bersedekah dan sebagainya, itu cukup. Karena belum waktunya perang pemikiran bolehlah sekarang. Motivasi kedua ketika perang Uhud, sebelum perang Uhud itu ada satu kejadian kisahnya, yaitu Rasulullah ketika sudah berinfeksi seluruh pasukan dan mencabut pedangnya. Siapa yang ingin memberikan hak Rasul dan hak Allah dan Rasulnya. Jadi satu kejadian itu para sahabat dan pasukan sudah siap. Rasulullah menyemangati pasukan tersebut yang sisa, yang kurang lebih tinggal 700. Siapa yang ingin memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Kita bayangkan, ludahnya aja nyembuhkan orang sakit. Ini pedang Rasulullah dikeluarkan, dikasih siapa yang mau memberikan haknya. Pertama, ada Hamzah. Ana ya Rasulullah. Ketika diambil, sama Rasulullah ditarik lagi. Kedua, siapa yang ingin memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ali bin Abi Thalib bangun lagi, diambil dan diambil lagi oleh Rasulullah. Ketiga, Nabi mengulangi lagi, siapa yang ingin memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Zubair bin Awam bangun, diambil dan gak dikasih lagi.
Ada Umar bin Khattab, bangun, nggak dikasih lagi. Ada Miqdad, ana ya Rasulullah, ketika sudah dipegang diambil lagi oleh Rasulullah. Yang terakhir ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah Syammah Harith. Abu Dujanah, ketika Rasulullah berkata, siapa yang ingin memberikan hak Allah dan Rasulullah di pedang ini, Abu Dujanah menyampaikan, bukan ana ya Rasulullah, tapi apa? Ditanya kembali, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Jadi Abu Dujanah beda, ya, pernyataannya beda, bukan langsung ana ya Rasulullah, tapi dia berdiri dan bertanya kembali, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini ya Rasulullah? Baru Rasulullah memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah. Dan disampaikan, haknya adalah engkau menghantamkan pedang ini sampai pedang ini bengkok. Engkau hantamkan pedang ini ke musuh nanti di medan perang sampai pedang ini bengkok. Maksudnya pakai semaksimal mungkin untuk melawanmu musuh. Abu Dujanah ini terkenal gagah perkasa, kuat. Dan nama-nama tersebut juga yang di atas ada Hamzah, Ali, Zubair, ini bagaikan satu orang bagi 1000 orang. Ini panglima-panglima hebat semua. Tapi terpilihlah Abu Dujanah Syammah, Abu Dujanah untuk memegang pedang Rasulullah ketika perang Uhud. Bahkan dikisahkan setelah perang Uhud ada seorang yang bersaksi, namanya Ka'ab. Ka'ab sahabat ketika melihat Abu Dujanah memegang pedang sudah diterima Rasulullah, akhirnya pedangnya dipegang pakai sorban kurang lebih warna merah, dia berjalan dengan sombongnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadza, katanya. Tuh lihat Abu Dujanah setelah memegang pedangmu dia berjalan dengan sombongnya, katanya. Takutnya berkurang ininya. Apa jawaban Rasulullah? Sombong di tempat medan perang melawan musuh dibenarkan. Berjalan seperti itu dengan kesombongannya, niat untuk menghancurkan musuh-musuh Allah dibenarkan, dan dalam posisi waktu dan tempat yang tepat. Makanya Abu Dujanah dibenarkan oleh Rasulullah, dengan pedenya, dengan percaya dirinya berangkat. Kita masuk ke perang Uhud di pertengahan dulu menceritakan ini, tapi belum masuk ke perang Uhudnya. Ingin memberikan informasi sedikit. Ada seorang sahabat Ka'ab terpukau dengan kejadian tersebut, sekelas Abu Dujanah memegang pedang Rasulullah. Di dalam perang Uhud dia berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Abu Dujanah. Aku ingin melihat bagaimana dia memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu. Lalu Allah kabulkan doanya, ketika dia lagi perang ketemu sama Abu Dujanah di belakangnya. Dia lihat Abu Dujanah dari depan. Abu Dujanah berperang taktik dan membunuh kaum musyrikin. Setelah selesai, Abu Dujanah menengok ke belakang. Wahai Ka'ab, bagaimana sudah melihat aku menyelesaikan haknya Allah dan Rasulnya? Nah, itu salah satu saksi penyemangat untuk perang Uhud nanti, bahwa pedang Rasulullah diberikan kepada Abu Dujanah untuk memberikan haknya Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, ini masih kisah tentang memotivasi sebelum perang Uhud. Selanjutnya kisah siapa? Hanzalah, seorang sahabat Hanzalah yang ketika sebelum perang Uhud menikah di hari Jumat, malam Sabtu. Menikah malam, dan sebagaimana seorang yang menikah belum sempat mandi pagi, ada seruan jihad, jihad, jihad. Hanzalah ini belum sempat mandi wajib, dia langsung berangkat jihad. Dan benar, ketika perang Uhud beliau wafat. Ketika wafat, Rasulullah melihat ke kanan dan dia memalingkan mukanya. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Aku melihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Belum mandi wajib. Makanya ada julukan Ghasilul Malaikah ni Hanzalah. Ada kisah lagi, yaitu yang menggugah adalah seorang pendeta Yahudi namanya Khuwairik, pendeta Yahudi. Ini pendeta, dia mempercayai kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu kan ada Nabi Musa yang satu zaman dengan Nabi Syuaib.
Ketika di kitab Taurat disampaikan jika ada panggilan dakwah atau panggilan yang berupa seperti seruan perang di wilayah Nabi Syuaib misalnya, walaupun mereka hidupnya di daerah zamannya Nabi Musa, di daerah wilayahnya, mereka wajib membantu yang ada di daerah Nabi Syuaib. Begitu juga dipraktekkan oleh pendeta ini Khuwairi ketika ada masalah perang di Madinah ini dan mereka mempercayai Nabi yang terakhir itu ya Nabi Muhammad, mereka harus membantunya. Orang Yahudi tersebut membantu Nabi Muhammad dan pasukan muslimin. Khuwairi, pendeta Yahudi di Madinah, ketika ingin berangkat perang, sebelum perang Uhud ini, dia menyapa orang-orang Yahudi, wahai Yahudi, Nabi Muhammad mengajak kita untuk keluar Madinah berperang melawan orang Quraisy Mekah. Kata kaum Yahudi apa? Warganya bilang apa? Ya Khuwairi, ingat perangnya hari apa? Hari Sabtu. Ya Khuwairi, ini hari Sabtu, hari ibadah, dilarang untuk berperang. Nih jeleknya orang Yahudi. Padahal tempat tinggal mereka yang ingin diserang, kota Madinah, kota mereka ingin diserang. Ya Khuwairi, ini hari Sabtu, dilarang untuk berperang, waktunya ibadah. Jadi ibadahnya orang Yahudi hari Sabtu, Yaumus Sabat. Ya sudah, karena nggak ada yang mau, Khuwairi lari berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ana Khuwairi, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam dan ikut berperang di perang ini. Belum disebut perang Uhud ya. Singkat cerita, ini Khuwairi mati syahid di perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, Rasulullah melihat dan menyampaikan kepada para sahabat, ini Khuwairi, wahai para sahabatku, kalian ingin melihat ahli surga dan tidak pernah sujud. Ahli surga nggak pernah sujud, tapi dia jaminannya masuk surga. Nggak pernah sujud, maksudnya nggak pernah sholat. Masuk Islam ketika waktu duha hari Sabtu pagi, masuk Islam berangkat. Ketika menjelang zuhur di peperangan wafat. Ketika selesai perang Uhud, Rasulullah menyampaikan, tadi ada siapa? Hanzalah kan? Ini Ghusilul Malaika, belum sempat mandi wajib, sudah ikut perang, meninggal, dia dimandikan oleh malaikat. Bahkan di riwayat lain ada bidadari yang menghampirinya dari surga. Nah ini Khuwairi, pendeta Yahudi, wafat, mati syahid di perang Uhud. Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabatku, nih satu orang dia ahli surga tapi tidak pernah sujud. Maksudnya belum pernah sholat. Ini contohnya, masuk Islam di pagi hari, mati syahid di siang hari semenjelang sholat zuhur. Nah, ini motivasi kita juga bahwa kita belum diajak perang dulu, sekarang baru diajak mendirikan syariat sekuat-kuatnya. Mengajak keluarga kita menguatkan syariat Islam. Ada juga tadi ahlu surga dua kan, Hanzalah, Khuwairi. Ada namanya Kazman. Kazman ini di pasukan muslimin, mati. Kata Rasulullah, nih Kazman mah ahlu neraka. Rupanya ketika dia perang, dia niatnya untuk membela kaumnya, bukan untuk membela agama Allah. Dia mati pun bunuh diri di situ. Kurang lebih. Kazman, kata Rasulullah, min ahlin nar, karena dia ikut perang ini hanya untuk membela kaumnya, bukan untuk membela Allah dan Rasulnya. Ada lagi satu kisah namanya Amr bin Jamuh, seorang tua, umurnya sudah puluhan tahun, dalam keadaan, mohon maaf, kakinya pincang. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang Badar, ikut perang karena aku lewat dari perang Badar. Tapi anak-anakku melarangku.
Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, apa tidak berhak orang yang pincang masuk surga mati syahid? Katanya. Akhirnya Rasulullah izinkan Amr bin Jamuh untuk ikut perang dalam perang Uhud ini. Bayangkan, kita bayangkan, dia sakit, udah tua rentak, kakinya pincang, tetap berangkat untuk ikut berperang. Ada kisah lagi Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini dia membunuh satu orang di perang Uhud dari kaum Quraisy yang gagah, besar, hebat. Dan itu mengacaukan pasukan muslimin, dan Zubair bin Awwam cari celah, cuman ada lubang di antara dua matanya. Seperti itu, dilemparkanlah tombaknya di antara matanya tersebut, karena seluruh tubuhnya tertutupi oleh besi dan dia mengacaukan pasukan muslimin. Zubair bin Awwam dengan bismillah lemparkan tombaknya dan wafatlah. Jadi di perang Uhud ada juga yang sekelas yang mengacak-acak kaum muslimin.